Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah pengkhianatan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat Pusaka Jawa, pada siang hari ini saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup tahun kemarin bikin fenomenal, yaitu dapur yang dari Belanda pulang ke Indonesia. Dapur apa itu ya? Dapurnya adalah dapur Nogo Siluman. Tapi Nogo Siluman ini bukan Nogo Siluman yang jelas, karena di sini stilasi gambarannya itu sangat samar dan cukup antik. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko ladrang Cirebonan ini ya, Cirebonan. Kemudian untuk handle-nya ini juga handle Jawa Baratan, yaitu handle pulungan. Kita ketahui handle pulungan adalah nama dari sebuah burung yang sudah punah, yang konon burung itu membawa keberuntungan atau hoki. Oke, kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, bismillahirrahmanirrahim. Pusakanya cukup berat sahabat Pusaka Jawa, 1, 2, 3, 4, 5. Looknya look 5. Sekarang kita lihat bagian sor-sorannya sahabat Pusaka Jawa, di mana letak dari naga siluman itu. Karena naga siluman banyak sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau yang ini coba saya dekatkan. Ini mulut dari naga itu. Kemudian ini badannya. Ini ke sini. Kalau aslinya terlihat sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini badannya, ini sampai ke atas ini. Ya. Jadi ini adalah naga siluman. Naga silumannya memang agak kayak cacing ya sahabat Pusaka Jawa. Dan memang ada yang seperti ini. Mungkin sebagian sahabat Pusaka Jawa kolektor punya. Nah, ini mulutnya, ini badannya gini. Sampai ke sini saja. Ya, jelas nggak sih? Seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat pucukan bilanya ini adalah Newgen. Kemudian kalau kita lihat dari pecetan atau belumbangannya ini adalah bata rubuh. Bentar dulu. Iya, bata rubuh. Untuk gonjonya ini gonjo sebit rontal sahabat Pusaka Jawa. Bilanya cukup istimewa, ini warangannya warangan lama ya. Kenapa saya bilang cukup? Bilanya cukup tebal dan ini gigir sapi. Gigir sapi cukup tebal sahabat Pusaka Jawa. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari makna filosofi dari pamornya, ini pamornya apa ini? Pamornya ngulit semangka. Ini karena pamornya nyanak, artinya menyatu pada bila, jadi agak kurang jelas sahabat Pusaka Jawa. Di samping itu juga ini adalah warangannya warangan lama. Kalau diwarangi ulang mungkin bisa bior, bahasanya seperti itu ya. Nah, kita bahas dulu tentang makna filosofi dari pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka adalah doa dan harapan dari sang empu agar si pemilik pamor ngulit semangka itu diberikan pergaulan yang luas dan luas. Ketika pergaulan kita luas, insya Allah rezeki kita pun gampang. Ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi
banyak sekali orang yang tidak pinter bergaul, makanya kadang dia butuh ikut seminar-seminar public speaking atau yang lain sebagainya atau dan sebagainya. Pokoknya apalah, pokoknya ben bisa membaur dengan golongan atas, golongan menengah maupun golongan bawah. Nah, leluhur kita sudah tahu mensiasati hal tersebut, yaitu dengan membuatkan pusaka dengan pamor ngulit semangka. Apalagi mendekati tahun-tahun seperti ini, tahun-tahun politik kan dibutuhkan keluasan untuk melobi seseorang. Nah, pastinya dibutuhkan pamor-pamor ngulit semangka. Seperti itu. Nah, kita bahas tentang Luk 5 1 2 3 4 5. Luk 5 doa dan harapannya adalah agar si pemilik Luk 5 ini ketika dia berbicara memikat lawan bicaranya, mempengaruhi, dimudahkan dalam berbicara. Makanya Luk 5 dulu banyak dipakai para dalang, sinden, penyanyi lah ya, ataupun orang-orang yang lebih MC, orang banyak yang berhubungan dengan masyarakat lah. Dan dulu Luk 5 itu hanya boleh dimiliki oleh golongan bangsawan saja. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, terus kita bicara tentang dari dapur naga siluman. Ya, dapur naga siluman memang dapur yang fenomenal, terutama berkaitan erat dengan yang tahun kemarin, yaitu tentang kembalinya keris naga siluman milik Pangeran Diponegoro. Tapi nyatanya yang datang bukan naga siluman. ya itulah seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari naga itu kan hewan mitologi. Sebetulnya naga itu kalau di Jawa itu adalah ular yang besar. Itu. Jadi kalau ada ular yang besar itu dinamakan naga. Ada Mas, pasti dulunya ada, karena kita Pulau Jawa kan dulunya hutan, pasti banyak sekali hewan-hewan yang besar. Ya sahabat, masih banyak hewan-hewan yang besar. Dan naga siluman lebih arahnya agar kita mempunyai satu kewibawaan, kekuasaan, kejayaan. Dan biasanya juga diikutkan dengan nama siluman agar dia tidak terlihat. Atau ketika dia ada mara bahaya, itu dia mendapatkan perlindungan dari bahaya musuh agar dia tidak terlihat oleh musuh. Banyak orang tua yang mengatakan seperti itu. Ya, oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada sekarang, kalau kita lihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, besinya ini agak kehitaman, sahabat Pusaka, pamornya nyanak. Ya, coba tak kedepankan. Ya, ini pasikutannya apa sih sahabat Pusaka Jawa? Ini bicara pasikutan kayak wong apa ya? Nek panganan laka rasane kuwi hambar, ya kan? Kemudian lihat besinya kurang semu ya. Kemudian kita lihat dari pamornya ini nyanak sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari penampilannya, ini kemungkinan adalah estimasinya adalah tangguh kahuripan, sahabat Pusaka Jawa. Tangguh kahuripan tergolong tangguh yang jarang ada juga, sahabat Pusaka Jawa. Ya, tangguh kahuripan tergolong tangguh yang sepuh, seperti itu. Ya, dan ini memang gambaran dari naganya itu tidak terlihat jelas, sahabat Pusaka Jawa. Nah ini kepala, ini badan, ini ke atas. Ya memang ada yang seperti ini naga. Ada yang naga primitif yang cuman begini-begini aja. Ada yang naga-naga Madiunan, ada Mataram, ada Mojopahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari keris naga siluman dengan pamor Luk 5 dengan pamor ngulit semangka adalah agar si pemilik mempunyai pergaulan yang luas dan omongannya itu dipercaya oleh orang. Dia dalam berbicara itu ngomong enak sekali. Dan ketika dia berbicara mempengaruhi. Kemudian karena dapur naga, maka doa dan harapannya diberikan satu bentuk kekuasaan, tahta, jabatan, dan kewibawaan. Tapi jangan lupa ketika sudah mempunyai seperti itu, maka Anda harus mengayomi yang di bawahnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa.
Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada Pak Puan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.